Shalom Ibu Bapak dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum bersama kita mendalami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya kami bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami dimampukan melaksanakannya dalam hidup setiap hari kami. Demikian juga bagi hamba, mampukan agar dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, hamba dapat menguraikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan bagi kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan Alkitab kita dari Amsal 9. Amsal 9 ayatnya yang ke-10 hingga ke-18 menjadi bagian kita bersama. Saya undang jemaat untuk berdiri dan saya akan bacakan bagi kita semuanya. Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lesat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Silakan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengawali renungan kita dengan mengingatkan kembali sebuah lagu waktu kita sekolah minggu, PA, kalau dulu kita sebut sekolah minggu. Lagunya pasti Ibu Bapak tahu semuanya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ya, lagu ini mengingatkan kepada kita waktu kecil dan sekarang juga ketika saya merenungkan firman Tuhan pada malam ini, saya diingatkan lagi pesannya bahwa dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau mau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, selalu kita diperhadapkan pada dua pilihan yang paling mendasar. Mau pakai cara Tuhan atau pakai cara duniawi.
Kalau pakai cara duniawi sepertinya gampang, mudah, nggak ribet, prosedurnya nggak macam-macam. Tapi ini ya, pilihan dengan cara duniawi adalah cara yang gampang bagaikan yang lebar api. Nah, yang lebar, yang gampang itu adalah api. Jiwamu mati. Ujungnya adalah kehancuran. Kalau mau pakai cara dunia, sepertinya mudah, sepertinya gampang. Banyak orang yang pakai, begitu kan? Tapi ingat, jiwamu mati. Tapi yang sempit. Sempit itu artinya apa? Cara Tuhan. Artinya kalau mau ikut cara Tuhan, memang banyak larangannya. Banyak tantangannya, apalagi banyak ya ini nggak boleh, itu nggak boleh dan sebagainya. Itulah digambarkan dengan sempit. Tapi lihat, tapi yang sempit hidup berglori. Artinya ada kebahagiaan sejati. Kalau ikut Tuhan, memang menuju ke sana, melakukan segala perjalanan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, memang tidak mudah. Tapi hasilnya kita akan memperoleh kebahagiaan, kesukacitaan yang sejati. Nah, itulah jalan kehidupan yang kita harusnya lalui, Ibu Bapak. Dan ini juga yang mau disampaikan oleh penulis Amsal dalam Amsal 9, pasal 9. Amsal 9 ini adalah nasihat yang digambarkan dengan cara bahwa dikatakan ada dua orang perempuan. Yang satu perempuan bijak, yang satu ayat perempuan dikatakan perempuan bebal. Ayat yang ketiga dikatakan pelayan-pelayan perempuan yang bijak mengundang orang untuk makan ke tempatnya. Dalam ayat 3. Dan apa yang akan terjadi ketika orang mau menerima undangan perempuan yang bijak? Ayat 5 dan 6. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Kalau ikut perempuan yang bijak, maka hidupmu akan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena dia memberikan makanan yang membuat manusia hidup penuh sukacita. Sebaliknya dalam ayat 13, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ya, dikatakan perempuan-perempuan ini mengundang juga makan. Ayat 16 dikatakan, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tipuan. Perempuan bebal cerewet ini adalah gambaran rayuan-rayuan dunia yang mengatakan air curian, gitu kan? Air curian manis, enak rasanya air curian. Hasil curian dikatakan manis, artinya ini menipu. Terus makanan yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, kalau itu makanan bagus, itu makanan benar, kan pasti dimakan rame-rame di depan umum. Tapi sembunyi-sembunyi berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu keburukan, kejahatan yang sehingga itu harus disembunyikan. Dikatakan enak rasanya, lezat rasanya. Sehingga kalau orang yang terbujuk dengan rayuan perempuan bebal cerewet, ayat 18 katakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati.
Bacaan kita malam ini, Ibu Bapak, ayat 10 sampai 18 mau mengingatkan kepada kita semuanya. Jangan pilih cara dunia. Memang terasa nyaman, mudah, gampang. Oh, semua orang lakukan, semua orang biasa buat. Tapi ingat, seperti lagu waktu kita sekolah minggu tadi, yang lebar api, jiwamu mati, kehancuran. Dan itulah yang diingatkan oleh penulis Amsal bagi kita juga dalam kehidupan kita. Hati-hatilah dalam kehidupan saudara, sehingga Anda tidak terjebak, Anda tidak terjerumus dalam kehidupan yang salah, yang membuat pada akhirnya hidup Anda menjadi sia-sia karena tidak ada berkat Tuhan di dalam hidup Anda. Jangan pilih cara dunia, jalan yang lebar, yang terasa gampang, yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan kita, hawa nafsu kita saja. Jangan. Tetapi sebaliknya, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Ketika engkau bertingkah laku dalam berelasi dengan orang-orang di sekitar Anda, pakai cara Tuhan. Pakai cara Tuhan menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk terjadi pada hidup dan kehidupan ibu bapak saudara. Ketika Anda melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup Anda tidak jadi sia-sia. Tetap penuh arti dan di sana ada berkat Tuhan yang tinggal ada bagi ibu bapak saudara. Bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Caranya mudah sebenarnya. Bagaimana kita bisa memahami apa yang benar, memilih yang benar sesuai dengan perintah Tuhan? Caranya mudah. Untuk tahu itu Bapak Ibu, untuk paham apa kehendak Tuhan, apa yang tidak dikehendaki Tuhan, supaya tetap hidup di dalam jalan Tuhan, maka caranya cuma satu. Punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tekun baca firman Tuhan. Disiplin. Punya waktu doa setiap hari. Itu saja. Kalau Anda menyediakan waktu, kalau Anda selalu memberi diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh, dengan tulus, maka Anda semakin hari, semakin paham yang mana kehendak Tuhan yang harus saya perbuat, yang mana yang tidak kehendak Tuhan yang harus saya hindari. Anda akan paham. Tetapi kalau Anda buka Alkitab merenungkan firman Tuhan saja tidak, jarak, bagaimana Anda bisa paham apa dan bagaimana kehendak Tuhan yang untuk saya lakukan dalam hidup saya? Saya tidak pandai baca Alkitab, Pak Pendeta. Ada SBU Ibu Bapak yang dibagikan kepada Ibu Bapak. Pakai itu untuk tuntunan Bapak Ibu, cukup. Kalau Bapak Ibu merasa masih kurang, belilah buku-buku rohani untuk lebih lagi menuntun Ibu Bapak, supaya lebih lagi mendalami kehidupan ini dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kebahagiaan sejati di dalam Tuhan, itulah yang tetap nyata bagi ibu bapak saudara. Ingat ibu bapak, dunia menawarkan kenikmatan, tapi di situ ada api, jiwamu mati. Hidup di dalam Tuhan memang tidak mudah. Seringkali kita harus berhadapan dengan kenyataan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau mau hidup dalam Tuhan. Tetapi ujungnya hidup berglori. Dan untuk bisa itu semua, untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekali lagi, punya waktu, siapkan waktu setiap hari untuk dekat dengan Tuhan. Untuk belajar akan firman Tuhan. Dan Anda akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak. Amin.